Halo semuanya, saya Tiara Rizka dari Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Estetika Humanisme yang akan diampu oleh Ibu Vika Febi Mulyanti, Eskom, MIKOM, dengan judul Leadership, Seni dan Gaya Kepemimpinan pada Perusahaan dengan Organizational Leadership. Leadership itu sendiri mungkin sering kamu temukan dalam sebuah manajemen perusahaan atau organisasi. Saat mendengar kata ini, yang terbayang mungkin adalah seorang sosok pemimpin yang mampu memberikan arahan dan panduan bagi orang-orang di sekitarnya. Leadership disebut sebagai salah satu faktor penting dalam jalannya perusahaan karena merupakan kunci keberhasilan bagi sebuah tim untuk meraih kesuksesan. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI secara harfiah, arti dari kata leadership adalah kepemimpinan. Pengertian leadership secara umum adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Bisa juga didefinisikan, leadership adalah gaya memimpin seseorang. Masing-masing orang pastinya memiliki gaya memimpin sendiri yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Semuanya tergantung pada karakter diri masing-masing. Masing-masing orang juga belum tentu mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Bila arti leadership adalah sikap kepemimpinan, leader adalah pemimpin. Dengan kata lain, bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan keterampilan untuk memimpin serta mengarahkan orang lain untuk bersama-sama meraih tujuan dalam bisnis. Seseorang yang memiliki leadership yang baik secara otomatis merupakan seseorang leadership. Namun, tidak semua leader adalah orang yang mampu menunjukkan sikap leadership yang bisa diteladani. Memiliki posisi sebagai pemimpin tidaklah cukup untuk mengembangkan sebuah organisasi. Para pemimpin juga harus mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan kepemimpinan yang relevan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan sifat tertanam pada diri seseorang, tetapi juga bisa dipelajari oleh semua orang. Seseorang dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi. Sedangkan organizational leadership merupakan yang berhubungan dengan manusia dan tindakannya. Kepala Fakultas Sumber Daya Manusia di Southern New Hampshire University atau SNHU mengatakan, jika tujuan Anda adalah mempengaruhi orang-orang dan organisasi di tingkat atas, maka Anda belajar tentang organizational leadership. Organizational leadership ini merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin sekelompok dalam individu menjalankan tugas organisasi. Menurut Dr. Lowell Chris Matthew, Profesor Asosiasi Organizational Leadership di SNHU, organizational leadership adalah memimpin dan mengelola individu untuk mencapai tujuan organisasi yang strategis. Menerapkan organizational leadership adalah hal penting. Pasalnya, konsep ini menawarkan efisiensi, memungkinkan organisasi untuk merencanakan sekaligus mencapai tujuan. Penerapannya pun tak hanya dilakukan di lingkup perusahaan, melainkan juga lembaga pemerintahan, tim olahraga, organisasi, kemasyarakatan, dan lainnya. Berikut ini pentingnya menjalankan organizational leadership. Yang pertama, memotivasi anggota tim, mampu memecahkan masalah, mendorong komunikasi etika, inklusi, dan rasa hormat, berorientasi pada tujuan, dan yang terakhir, organizational leadership tak sekedar kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Individu dengan organizational leadership mampu melihat lebih luas dan lebih dalam serta membawa keahlian tingkat lanjut ke pengambilan keputusan dan pemikiran strategis perusahaan.
Dr. Linda Ellington, Kepala Fakultas untuk Organizational Leadership di SNHU, menjelaskan organizational leadership adalah pola pikir, bakat, rasa cinta, keberanian, dan keinginan seseorang untuk mendorong serta mempengaruhi perubahan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.